Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Tupiem SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu guru karyawan SD Sumber 3 sebagai peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Adisa Putri SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Akan saya bacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti orientasi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat saran dari mentor, yang kelima adalah penutup. Melangkah pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara seminar hasil laporan pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara yang kedua yaitu acara inti orientasi yang akan disampaikan oleh Ibu Adisa Putri SPD. Untuk waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber 3 yaitu Ibu Tupiem, yang kami hormati Bapak Ibu Guru sekalian, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk hadir di acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada hari ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Adisa Putri. Di sini saya mengambil judul yaitu penerapan metode pembelajaran inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di SD Negeri Sumber 3 Surakarta. Untuk pendahuluan dari orientasi ini yaitu untuk membentuk landasan yang kuat bagi P3K dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga nanti harapannya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat. Untuk maksud dan tujuannya yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian untuk tujuannya itu peserta didik mampu memahami dan mengenali nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selain itu juga peserta dapat mengaktualisasi nilai dasar dari berakhlak. Dan yang terakhir yaitu peserta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dan serta rencana kerja yang sudah dibuat. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu dimulai pada 16 Mei dan berakhir pada 26 Juni 2025. Untuk waktu tempat pelaksanaannya yaitu di SD Negeri Sumber 3 Surakarta, alamatnya yaitu Jalan Kutai nomor 162 RT 2 RW 7 Sumber Bandarsari Surakarta. Untuk visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya yaitu misi dari Kota Surakarta yaitu Surakarta sehat, kemudian Surakarta kreatif makmur, Surakarta maju, Surakarta kreatif unggul, Surakarta gesit, Surakarta sejahtera, dan Surakarta tangguh. Kemudian untuk struktur organisasi pemerintahan Kota Surakarta itu memastikan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Kemudian untuk manajemen kepegawaian P3K yaitu untuk
memastikan bahwa P3K itu dapat bekerja secara optimal, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Untuk aspek disiplin dari P3K yaitu kepatuhan terhadap peraturan, kinerja dan tanggung jawab, kemudian kehadiran tepat waktu, etika profesi, kemudian pelarangan perbuatan tercela, menjaga rahasia negara dan instansi, serta penerapan adanya sanksi bagi yang melanggar. Kemudian untuk visi misi dari Dinas Pendidikan itu sendiri yaitu untuk visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan untuk misinya yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Selanjutnya juga meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanannya pendidikan yang paripurna serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian untuk visi dari sumber 3 sendiri yaitu terwujudnya sekolah yang berkualitas, beriman, bertakwa, berkarakter mandiri, berbudi pekerti luhur, serta berbudidaya melalui merdeka belajar. Untuk misinya yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif dan demokratis, menjalankan ibadah sesuai perintah agama, menanamkan karakter pelajar Pancasila, mendorong dan melatih kemandirian dan berbudi pekerti luhur, serta mendorong budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, toleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, dan bekerja keras. Untuk struktur organisasinya seperti bagan yang sudah tertampil ya, jadi atasnya itu kepala sekolah, di bawahnya ada komite, guru, dan operator dan penjaga sekolah. Untuk tugas pokok dan fungsi dari P3K di SDN Sumber 3, tugas utamanya yaitu kita sebagai guru ya harus mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Selain itu juga kita sebagai seorang guru kita harus beban kerja guru itu paling sedikit itu 24 jam tatap muka dan paling banyak itu 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Kemudian untuk kewajiban guru yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi. Selain itu juga kita harus meningkatkan kualifikasi akademik, kemudian bersifat objektif dan tidak diskriminatif. Nah, kemudian menjunjung tinggi perundang-undangan serta memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk rencana dan hasil kerja yang sudah saya terapkan yaitu saya mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerja yaitu di SDN Sumber 3. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran belum memanfaatkan media pembelajaran. Walaupun kita banyak ya untuk LCD setiap kelas ada, tapi belum dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya penerapan praktik inovatif berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025. Untuk gagasan isu yang saya ambil yaitu rendahnya penerapan praktik inovatif berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025. Untuk penerapan praktik inovatif pada tahun 2025 itu di SDN Sumber 3 itu nilainya 61,67. 61,67. Maka ini yang saya ambil untuk dasar dari observasi yang saya ambil. Untuk gagasan yang diangkat yaitu judul saya itu penerapan metode pembelajaran inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di SD Negeri Sumber 3 Surakarta. Untuk metode pembelajaran inovatif itu sendiri itu cara mengajar yaitu menggabungkan ide, teknik, dan teknologi baru untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik, interaktif, efektif sehingga mendorong keterlibatan aktif siswa dan meningkatkan hasil belajar. Jadi aktif dan hasil belajar ini yang perlu ditingkatkan. Untuk salah satu pembelajaran inovatif dengan pemanfaatan teknologi yang saya gunakan yaitu menggunakan aplikasi Quizzes. Quizzes ini apa toh? Quizzes ini adalah platform evaluasi berbasis game interaktif yang memungkinkan guru memberikan kuis secara daring
daring ini bisa buat pekerjaan rumah, bisa. Kemudian dan real time dengan umpan balik langsung. Ya. Untuk tujuannya apa dari metode ini? Ya, yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua, menyediakan umpan balik secara cepat dan akurat. Yang ketiga, mendorong suasana belajar yang kompetitif dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan guru dalam melakukan asesmen formatif secara efisien. Jadi nanti di akun kita, di akun khusus itu tersimpan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi mempermudah untuk melakukan asesmen. Kemudian ini dokumentasi dari proses pembelajaran. Jadi saat proses pembelajaran itu bisa diketahui langsung oleh peserta didik bahwa soal yang dikerjakan itu benar atau salah secara bersama-sama, walaupun dalam kelompok ya. Jadi itu secara bersama-sama kelompok mana yang benar dan salah itu sudah ada di tampilan guru. Kemudian evaluasi dan referensi pembelajaran yang sudah saya terapkan itu nilainya itu 94% peserta didik sudah mampu memahami materi dan evaluasi yang sudah diberikan ya. Dari jumlah soal ada 10, itu ada 4 kelompok. Materi yang saya ambil itu adalah IPAS ya, itu sistem pernapasan pada manusia. Untuk evaluasi dan referensi pembelajaran yaitu juga diketahui kelompok mana yang menjadi juara ya. Untuk yang saat saya observasi itu yang kelompok 3 itu mengerjakan 10 benar semua ya. Untuk kelompok 4 10 benar semua. Kenapa bedanya kelompok 3 dan 4 ini benar semua tapi ada juaranya? Itu karena waktu cepat lambatnya dalam menjawab soal itu juga ditentukan ya. Jadi bisa diketahui juara yang terbaik ya. Kemudian untuk juara 3 itu ada kelompok 2 yaitu salah 1 ya. Kemudian kalau juara 4 itu kelompok 1 yaitu ada 2 soal yang salah ya. Kemudian kesimpulan dari observasi yang sudah saya lalui yaitu yang pertama mengenalkan tugas dan fungsinya sebagai SN ya, serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansi. Kemudian menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, kemudian bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, mengenal lebih jauh dari Kota Surakarta ya, baik visi, misi maupun bentuk-bentuk pelayanan yang ada. Dan yang terakhir yaitu membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya masing-masing atau di sumber 3. Kemudian untuk sarannya bagi peserta, bagi saya dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi. Kemudian untuk bagi kepala sekolah kedepannya dapat melaksanakan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerjanya lebih maksimal lagi. Kemudian untuk bagi Dinas Pendidikan Kota Surakarta nanti lebih mendukung dan memfasilitasi P3K dalam mengembangkan kompetensi tujuan pendidikan. Kemudian untuk bagi pemerintah Kota Surakarta nanti dapat membantu peningkatan kinerja P3K dalam mendukung kebijakan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri sudah menyampaikan laporan hasil sebenarnya itu ya, hasil dari pelaksanaan orientasinya itu. Mungkin Bapak Ibu ada hal yang perlu ditanyakan ya. Kita sambut ke acara ketiga yaitu tanggung jawab ya Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Guna ada pertanyaan mungkin yang dilakukan oleh monggo. Itu tadi metode pembelajaran inovatif. Hanya ingin tahu aja metode pembelajaran inovatif atau pendekatan pembelajaran inovatif. Bedanya apa? Mungkin sedikit saya sampaikan ya. Untuk yang saya terapkan itu kan mengambil dari rapat
inovatif itu cara pengajaran ya yang digabungkan dengan pemanfaatan teknologi yang sudah ada di sumber 3 biar supaya anak itu terlibat aktif dalam meningkatkan hasil belajar. Itu caranya. Kalau pendekatan itu lebih ke mungkin ada Bapak Ibu yang membantu ya. Pendekatan itu lebih ke caranya guru dalam menyampaikan materi ya. Biar supaya apa? Materi yang tersampaikan hampir mirip mungkin dari Bapak Ibu, tapi untuk metode dan pendekatan itu memang berbeda ya. Untuk metode dan pendekatan itu memang berbeda, tapi untuk yang fokus yang saya ambil yaitu metode pembelajaran itu lebih ke cara mengajarnya dengan memanfaatkan teknologi. Ya, jadi itu satu kesatuan ya yang saya ambil judulnya itu ya. Jadi cara pengajaran dengan memanfaatkan media teknologi, pemanfaatan teknologi. Mungkin itu ada masukan mungkin dari Bu Nur. Ya cukup ya. Ya. Terima kasih Bu Nur. Mungkin ada dari Bapak Ibu mau menambahkan mungkin tentang pertanyaan dari Bu Nur. Mungkin ada. Kalau menurut saya itu ya pendekatan itu lebih umum dibandingkan dengan metode. Jadi metode itu lebih ke teknisnya gitu. Mungkin cukup ya Bu Nur. Bapak Ibu peserta yang lain masih ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup? Cukup. Acara selanjutnya yaitu saran dari mentor kepada Ibu Tumiem SPD MPD. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan saran. Di sini dari Ibu Putri yang telah melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ingin saya tambahkan di sini untuk Bu Putri khususnya di dalam kita melaksanakan penilaian dan etika pada pemerintah ini, seorang pendidik itu satu harus memiliki rasa untuk empati, yang kedua rasa hormat, rasa tanggung jawab, dan kejujuran itu pasti, dan yang terakhir adalah integritas, di mana dalam seorang ASN yang dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah itu pasti akan melibatkan konsistensi antara kata dan tindakan, dan serta memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat. Dalam hal ini Bu Putri telah melaksanakan dari beberapa poin tadi, dari contoh-contoh dari nilai-nilai etika sudah dilaksanakan. Untuk seminar pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan Bu Putri di dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, Bapak Ibu semuanya mungkin bisa bergabung atau kita belajar bersama, supaya dari rendahnya motivasi belajar siswa khususnya di SD Sumber 3 ini nanti akan bisa terkurangi dengan adanya media, dengan adanya alat peraga. Itu akan
menambah motivasi belajar siswa. Kemudian dari permasalahan yang diambil, karena di sini dari nilai yang terendah kemarin ada nomor 3, yaitu rendahnya nilai praktek dalam rendahnya nilai raport dalam penerapan pembelajaran inovatif. Jadi saya juga terima kasih pada Bapak Ibu guru yang kemarin dari nilai raport sudah baik semua, sehingga SDK mendapatkan boskin atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan seminar pada pagi hari ini nanti tidak cuma Bu Putri yang melaksanakan pembelajaran inovatif, saya minta nanti semua Bapak Ibu guru bisa melaksanakannya. Saran dari saya, 1, tingkatkan dan manfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ciptakan pembelajaran yang inovatif yang melibatkan semua siswa. Kemudian yang terakhir, ciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tugian yang sudah menyampaikan saran kepada Ibu Adisa Putri SPD. Mungkin kedepannya juga bisa kita tidak lanjuti untuk semua Bapak Ibu guru ya. Untuk yang acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita tutup dengan aplaus untuk Bu Putri.